Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana tutorial, tip dan trik menggunakan Mendeley sebagai salah satu fitur untuk mengatur citasi atau membuat referensi data pustaka secara otomatis. Ya. Baik, pertama kita akan masuk dulu ke Google ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah punya Mendeley, silakan nanti klik di Google, klik Mendeley, lalu bisa kita pilih untuk download atau kita pilih untuk login. Misal kita klik ini ya. Oke, nanti kita bisa login. Kalau baru pertama, maka kita perlu sign up dulu. Jadi kita perlu sign up. Ini kita create account. Nah, kalau udah, nanti kita akan masuk ke Mendeley-nya. Nah, karena saya sudah sign up, saya akan masuk ke Mendeley saya yang versi online. Kita tinggal klik aja. Nah, fungsinya yang online ini, kita nanti bisa menyimpan, mensinkronkan antara Mendeley versi desktop dengan versi online-nya. Nah, nanti di sini, ketika kita create account, kita nanti bisa pilih juga untuk yang download Mendeley for desktop. Nah, baik, nanti tampilan versi online-nya akan seperti ini. Misal kita sudah pernah membaca atau kita sudah import file kita, maka kita akan diberikan banyak pilihan rekomendasi artikel yang sesuai dengan interest kita. Kalau terbiasa dengan Google Scholar atau ResearchGate, nanti akan hampir mirip sebenarnya bagaimana mereka atau akademia mereka merekomendasikan file-file atau dokumen yang mirip dengan apa yang sering kita cari atau kita kerjakan. Nah, sekarang kita ke Mendeley versi desktopnya. Nah, ini tampilan seperti ini. Dari mana ini? Saya akan ke desktop dulu ya. Nah, kita bisa buka itu. Kalau sudah di-download, ya, sudah teman-teman download semua. Nanti kita bisa melihatnya dan membuka versi desktopnya. Oke. Nah, ini versi desktopnya. Nanti kalau sudah ter-download, sudah terunduh, maka akan muncul ini Mendeley yang desktop. Kita klik aja. Nanti kita kalau pertama kali akan diminta untuk sign in dulu ya, sesuai dengan email yang kita daftarkan ketika daftar online tadi. Nah, sekarang saya kembali ke versi ini. Nah, di sini fiturnya ada banyak ya. Jadi pertama ini kita bayangkan sebagai sebuah mini library. Nah, jadi kita bisa menyimpan dokumen-dokumen yang kita sering gunakan atau kita ingin baca tapi tak sempat terbaca, daripada nanti hilang atau susah ditemukan ketika disimpan di laptop. Kita bisa membuat folder-folder. Jadi kita mau nulis tentang apa, atau kalau kita punya artikel, kita bisa tulis artikel kita. Ya, kita masukkan. Ini seperti menyimpan pada sebuah mini library. Ya, mini library. Nah, misalnya saya punya beberapa folder tentang grammar, tentang postcolonialism, pragmatik, dan lain sebagainya. Nah, setiap kita sudah mengimport, nanti kita bisa klik sinkron. Gimana cara ngimport filenya? Ada banyak pilihan. Pertama, kita bisa klik di sini, bisa add file atau add folder. Ya. Jika tidak, kita bisa create dulu. Kalau create di sini, kita create sesuai dengan namanya apa. Lalu kita tinggal drag ya, kita masukkan file itu ke sini. Nah, ada beberapa tool di sini, bisa kita invite colleagues. Kita juga bisa install Word plugin nanti. Karena sudah menginstalnya di Word saya, maka di sini pilihnya uninstall.
kita juga bisa mengedit. Jadi misalnya seperti ini, ada di sini author-nya tidak muncul, kita bisa edit. Nah, cara ngeditnya gimana? Kita buka dulu filenya, sesuaikan filenya. Oke, kita lihat identitasnya dulu. Nah, ini penulisnya adalah Ed Fullen. Nah, di sini berarti bukan artikel, tapi adalah book chapter. Ya, kita harus pilih yang book. Oke, book section. Bisa seperti ini. Nanti kita tulis namanya. Ini adalah last name sama first name. Jadi kalau ini last name-nya adalah Fullen, first name-nya adalah Ed. Nanti kalau ada dua penulis, maka letakkan di bawahnya ya. Jadi di bawah, tidak ke samping. Tulis lagi siapa. Misalnya Sebastian. Go. Nah, contoh aja. Tulis sana. Nah, tapi ini karena kita mendownloadnya tidak utuh, jadi ini kita perlu cari ini buku di bukunya apa, tahun berapa. Oke. Kalau sudah kita tutup, dia akan muncul nama penulisnya. Oke. Nah, baik, sekarang kita bisa buka Word dokumen untuk praktik bagaimana cara mengimport citasi dan bibliografi atau referensi secara otomatis menggunakan Mendeley. Nah, kita bisa lihat di menu ini ada reference. Di sini, di menu ini, kalau kita sudah import add-ins untuk Mendeley-nya, akan muncul pilihan ini. Nah, jika tidak, yang belum terimport, belum ada add-in-nya, maka hanya ini pilihannya. Ya, begini. Tapi kalau kita udah punya Mendeley di desktop, kalau kita install add-in-nya, maka akan ada insert citation, ada insert bibliografi. Ini akan ada open Mendeley. Nah, karena saya sudah membuka Mendeley saya, jadi caranya, pertama pastikan teman-teman semuanya sudah membuka words yang ingin kita tulis untuk membuat citasi atau referensinya. Dan kita perlu buka juga versi desktopnya, Mendeley versi desktop. Kalau sudah, misalnya saya punya tulisan ini, ya, kemudian saya ingin menambah citasi, misalnya di bagian yang ini, tentang social injustice in education. Karena itu adalah ide dari orang lain, saya masukkan citasinya. Kita klik insert citation, lalu kita pilih. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya dari judul, misalnya social injustice. Nah, kata ini ternyata muncul di beberapa. Nah, kalau tidak, misalnya kita sudah baca dulu kan, jadi kita tinggal masukkan nama pengarangnya. Nah, karena saya sudah baca, ini ada di tulisannya Pramod Shah. Kita klik ini ya. Kalau udah, kita enter, maka dia akan memformat secara otomatis. Ada formatting citation. Kita tunggu, nanti dia akan muncul gitu. Nah, ini sudah muncul Shah 2020. Nah, jadi kita tinggal klik saja. Atau yang ini juga, sana kita akan masukkan citation-nya. Siapa sih yang membahas tentang linguistik kapital itu? Misalnya itu dibahas di tulisannya Fang, Gabriel Fang. Dia bahas itu di contoh ya, dia bahas itu di ini. Nah, misalnya ada dua penulis, bagaimana? Ini sudah otomatis, kita tinggal menambahkan saja. Siapa selain Fang yang membahas mengenai linguistik kapital misalnya. Kita klik di sini misalnya Kubota. Ya, Riko Kubota. Nah, kita tinggal klik OK.
Nah, ini kita juga bisa edit secara manual. Mengapa kok munculnya begini? Ya, karena ini berarti di Mendeley kita yang desktop dia terbaca seperti ini. Ya, kita perlu edit manual. Di Mendeley kita, berarti di Mendeley kita tadi dia belum masuk versi yang kita edit yang sudah menggunakan nama akhir. Nah, kalau sudah, bagaimana cara insert citation-nya? Cara insert bibliografinya, kita enter misalnya, lalu kita tinggal insert bibliografi. Ya. Nah, jadi semua citation yang kita tulis di bagian ini, di paper kita, maka kita bisa langsung secara otomatis meletakkannya di bibliografi. Dia akan format otomatis. Apa kendalanya? Pastikan nanti misalnya kita memiliki terma yang bukan hasil dari sebuah parafrase, tapi kita ambil secara utuh kalimat itu atau frase itu di source reference-nya, maka kita perlu mengedit secara manual di sini. Misalnya halaman berapa itu dikemukakan, kita perlu mengedit misalnya halaman sekian. Ya, karena itu nggak bisa secara otomatis kita letakkan halaman. Dia hanya bentuknya sudah bentuk parafrase, bentuk untuk supporting argumentation. Nah, jadi kita akan secara otomatis. Ini mempermudah dan mempercepat kita bagaimana membuat referensi secara otomatis. Tentu ini tidak bisa kita lakukan apabila di sini ya, di tempat kita menyimpan file tersebut belum kita masukkan dokumen-dokumennya atau informasinya tidak lengkap, sehingga nanti ketika meletakkan referensi atau citasi dia akan muncul seperti ini ya, akan muncul kayak tadi. Nah, perlu kita edit beberapa yang sesuai karena dia mungkin belum tepat memberikan nama akhir dan nama belakang. Misal seperti ini, kita bisa edit yang Fang tadi jadinya Gabriel Fang. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat kembali yang di sini. Jadi intinya kita bisa masukkan citasi ini apabila kita sudah memasukkan dokumen kita, file kita ke dalam Mendeley bentuk desktop. Sehingga kita bisa insert citation dan masukkan bibliografi atau daftar pustaka. Oke, demikian dulu untuk sesi ini bagaimana cara menggunakan Mendeley. Ini sebagai sebuah mini library yang bisa kita gunakan juga untuk menambah dan mempermudah cara kita citasi dan menuliskan referensi sehingga nggak takut atau khawatir ada referensi yang hilang. Kita bisa sinkronkan dengan akun yang online sehingga kalau yang di sini udah update, di online juga akan update. Terima kasih, thank you, and good luck.